Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi'ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi ahlul fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Subuh hari ini Allah berikan kita nikmat yang luar biasa, bisa duduk di majelis ilmu. Ini nikmat yang Masya Allah tak semua orang bisa dapatkan, Bapak Ibu dimuliakan Allah. Tapi Bapak Ibu jamaah masjid Masyidah hari ini, alhamdulillah, inilah orang-orang istimewa. Kenapa orang istimewa? Di saat semua manusia tertidur, ditambah hujan yang dingin Pak pada malam hari ini, tentu tambah nyenyak tidur mereka. Tapi beda dengan jamaah Bapak Ibu yang hadir malam subuh hari ini, tentulah orang-orang yang istimewa. Kenapa Ustaz? Karena masih bisa hadir duduk berjamaah bersama. Mudah-mudahan ini dicatat sebagai amal insyaallah, dan besok kita akan bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita ucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wad daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wad daraji. Atfata ya jiratal anami ya uhailal judi wal karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Tak pernah berhenti Bapak Ibu kita mengucapkan sholawat. Harapan kita satu, nanti di yaumil akhir wajah kita ini akan dikenali oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu persatu wajah kita akan Nabi kenali. Maka Nabi akan kenal dengan wajah kita, wajah orang-orang yang istiqamah bersolawat di muka bumi ini. Syekh Abdurrahman Ad-Dibai dalam syair beliau juga menyebutkan dalam qasidah yang beliau tulis. Kitab Ad-Diba adalah kitab ringkasan yang dikutip diantaranya daripada kitab Syarful Anam. Di antara bait qasidah yang beliau tulis, Shalla alaika Allahu Rabbi daiman abada ma'al ibkari wal asali. Shalla alaika Allah bersalawat kepadamu daiman abada, selama-lamanya, ma'al ibkari wal asali, pagi, petang, malam Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas kita ini siapa? Lantas kita ini siapa tak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lebih hebat pula kah kita daripada Allah? Maka Bapak Ibu, kita makhluk yang lemah, dituntut untuk senantiasa banyak beribadah, diantaranya salawat kepada Rasulullah. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, di antara sifat Nabi yang dituliskan oleh Imam At-Tirmidzi yang diriwayatkan daripada Sufyan bin Waqi', bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Bapak Ibu punya sifat namanya daimul bishri. Apa Bapak Ibu? Daim artinya selamanya, bishri artinya gembira. Jadi Nabi itu punya sifat selamanya Nabi itu orangnya menyenangkan. Selamanya Nabi menyenangkan. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi itu makhluk yang menjaga perasaan orang lain. Nabi makhluk yang menjaga hati sahabat-sahabatnya, terlebih sesama muslim. Bahkan non-muslim pun Nabi hormat kepada mereka.
Dan ini sejalan dengan hadis Nabi yang disebutkan dalam kitab Qawaidul Mukhtarah yang diriwayatkan daripada Ibnu Umar. Nabi menyampaikan, Bapak Ibu dimuliakan Allah, inna ahabbal a'mali, sesungguhnya amal yang Allah cintai, ba'dal faraidi, setelah amalan-amalan yang fardu. Amal yang Allah cintai setelah amalan-amalan fardu. Mana amalan fardu itu? Salat, puasa, zakat, haji dan lain-lain. Apa Ustaz? Idkhalus sururi 'alal muslim, memasukkan as-surur, kebahagiaan, ke dalam hati orang Islam. Bayangkan Bapak Ibu, di antara kemuliaannya, inna ahabbal a'mal, amal yang Allah cintai setelah amalan-amalan fardu salat kita ini Bapak Ibu, idkhalus surur, memasukkan rasa senang bahagia, atau bahasa simpelnya menyenangkan hati orang Islam. Jadi Bapak Ibu saling menyenangkan dalam hidup ini, Pak, itu ibadah. Menyenangkan hati orang Islam. Kebalikannya, orang sekarang bukan memasukkan kebahagiaan, tapi yang dimasukkan kebencian, permusuhan. Ini akhir zaman nih Bapak Ibu. Itu yang kita hadapi saat ini. Maka wajar kata Nabi, amal yang Allah sangat cintai setelah amalan fardu, menyenangkan perasaan orang Islam ini. Karena Islam itu apa asal katanya? Salama. Salama itu artinya selamat. Selamat dari apa Ustaz? Maka datang sahabat bernama Musa radhiyallahu anhu. Abu Musa bertanya kepada Nabi, Bapak Ibu, ayyul muslimil afdal? Muslim seperti apakah yang paling baik itu ya Rasulullah? Muslim seperti apakah yang paling baik itu ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang baik itu adalah muslim yang dari tangannya, dari lisannya orang lain selamat. Dari tangan awak orang lain selamat, Bu. Dari lisan kita orang lain selamat. Dari mana Ustaz? Dari gunjingan, dari gibahan, dari fitnahan. Tapi kita lihat zaman kita sekarang ini Bapak Ibu dimuliakan Allah, banyak orang tak selamat dari fitnah, gunjingan orang lain. Bahkan jangankan orang lain, ustadz yang ceramah pun kena juga. Itulah mengerikannya kita di kondisi zaman sekarang ini. Nah Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, itulah kenapa kita dituntut untuk senantiasa mengaji. Agar apa Ustadz? Agar kita bisa senantiasa menjaga hati, tangan dan lisan kita ini untuk tidak menyakiti orang lain. Dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah Bapak Ibu ada satu bahasan khusus yang ditulis oleh Al-Habib Zain bin Smith Madinah. Apa bahasannya Ustaz? Idkhalus sururi 'alal muslim, memasukkan rasa senang ke dalam hati orang Islam. Ruya aidan, diriwayatkan juga disebutkan dalam kitab ini, dan dapat ditemui juga dalam kitab Al-Atiyah Al-Haniyah halaman 35. Man adkhala ala mu'minin surura, siapa yang memasukkan kebahagiaan ke dalam hati orang beriman, atau siapa yang menyenangkan hati orang beriman ini, khalaqallahu min dzalikas surur, Allah ciptakan dari rasa bahagia itu Bapak Ibu. Kita menyenangkan orang, lalu dari rasa bahagia itu Pak Allah ciptakan apa? Sab'ina alfa malakin, 70.000 malaikat. Saya ulangi Bapak Ibu, ini yang menulis kitab ini bukan orang main-main. Masih hidup Bapak Ibu yang menulis kitab ini. Hari ini umur beliau 94 tahun. Sudah tua betul. Beliau lahir di Jawa, kemudian pindah ke Hadramaut Tarim Yaman. Karena pusat para habaib itu di Yaman Pak. Dulu di Baghdad Irak. Dari Irak merantau ke Hadramaut Yaman. Ada satu habib namanya Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Dia dapat gelar Al-Muhajir, artinya yang hijrah, yang pindah dia dari Irak ke Yaman. Kemudian dari Yaman itulah banyaklah hari ini para habaib dari Yamanlah masuk ke Indonesia satu persatu. Di antaranya mana? Wali Songo. Di antara wali-wali Songo banyak para habaib. Maka Bapak Ibu, ke Siak ini pun ada
Siapa namanya? Habib Utsman bin Syahabuddin. Di mana makam dia? Itulah yang di samping Masjid Raya Pekanbaru, Senapelan. Menikah dengan anak Sultan Siak namanya Tengku Embong. Menikah, lahirlah daripada dia Habib-habib keturunan Rasulullah SAW. Maka banyak Habib-habib Pak di Pekanbaru nih. Di Siak pun banyak. Ada marganya Barakbah, ada marganya Al-Attas, ya. Kita payah menyebutnya Al-Attas, jadi Alatas. Muhsin Alatas. Kita payah menyebutnya As-Saqaf, jadi As-Segaf. Ada Al-Habsyi, ada Barakbah, ada Al-Quds, ada banyak, ada Al-Idrus, banyak macam. Dan semua itu mereka akan bertanggungjawabkan tentunya nasab mereka bersambung ke Rasulullah SAW. Makanya jangan pernah membenci para habaib Bapak Ibu, seperti apapun mereka. Nah, kitab ini yang menulis juga para habaib bernama Al-Habib Hasan. Disebutkan di sini Habib Ali bin Hasan Baharun. Dia mengutip daripada mutiara-mutiara hikmah daripada Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith Madinah. Apa kata beliau di sini, Ustaz? Siapa yang memasukkan kebahagiaan ke dalam orang beriman, kemudian khalaqallah, Allah akan menciptakan min dzalikas surur, dari rasa bahagia tadi, sab'ina alfa malakin, 70.000 malaikat. Apa kerjanya? Yastaghfiruna ila yaumil qiyamah, yang akan meminta ampunkan dosa-dosa kita sampai hari kiamat. Maknanya apa, Ustaz? Kita ini kalau hidup jadi orang yang menyenangkan, tak ada orang yang sakit hati, maka Allah akan ciptakan malaikat, dan malaikat itu akan minta ampun kepada Allah sampai hari kiamat. Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT. Intinya daripada riwayat ini, kita meski menjadi pribadi yang menyenangkan, pribadi yang menjaga hati perasaan orang lain. Disebutkan dalam satu riwayat Bapak Ibu, Rasulullah SAW pernah didatangi orang miskin dari kampung, membawa semangkuk anggur. Ini Bapak Ibu, diantara cara Nabi menjaga perasaan sahabatnya. Ada seorang miskin datang dari kampung Pak, membawa semangkuk anggur Bapak Ibu. Dia berharap anggur dia ini dimakan oleh Nabi Muhammad SAW. Macam kita pun begitu. Senang kita kalau hadiah yang kita punya itu dipakai ulama Pak. Kalau ada bapak-bapak memberi hadiah kepada Ustaz Somad, apa hadiahnya itu? Kopiah. Dan dipakai Ustaz Somad khotib. Kira-kira senang tak bapak-bapak? Wah, sekampung tuh akan tahu. Itu kopi yang dia pakai Ustaz Somad tuh, aku yang ngasih dulu. Senang kita. Kepada Ustaz saja senang kita, bukan main. Lalu orang miskin tadi pun, dia berharap hadiah anggur yang satu mangkuk tadi dimakan oleh Nabi Muhammad SAW. Datanglah dia menjumpai Nabi Bapak Ibu, lalu dia katakan, ya Rasulullah, saya punya anggur ya Rasulullah, saya berharap engkau mencicipi anggur yang saya bawa ini ya Rasulullah. Kemudian Bapak Ibu dimuliakan Allah, singkat cerita, Nabi pun mencicipi anggurnya. Kemudian Nabi ambil anggur pertama tadi, Nabi makan, bismillahirrahmanirrahim, dimakan Nabi, lalu Nabi tersenyum. Wa ya'khudhu tsaniyah, Nabi ambil lagi yang kedua Bapak Ibu, dimakan Nabi, Nabi senyum lagi Bapak Ibu. Kemudian ketika dimakan Nabi, orang miskin tadi Pak yang bawa anggur itu senangnya bukan main Pak. Sumringah bahagia dia. Rasa-rasa bahagianya itu nak terbang lah. Saking kan bahagianya. Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT. Sampailah habis satu mangkuk anggur tadi dimakan oleh Rasulullah SAW. Ada yang aneh. Sahabat di samping Nabi bertanya-tanya Pak. Nabi jarang makan sendiri. Nabi jarang mansur. Jarang apa? Apa mansur? Nabi kalau dapat hadiah bagi-bagi Bapak Ibu. Bukan macam kita, pelit. Payah kita bagi-bagi kita. Nabi itu jarang dia tak bagi-bagi. Sehingga sahabat masih bertanya-tanya dalam hatinya. Sampailah pergi orang miskin tadi dengan rasa bahagia Pak. Oh, senang dia. Sambil menyanyi-nyanyi lah mungkin agaknya itu ya. Senang dimakan Nabi anggur saya. Dan dia akan cerita saking senangnya. Setelah pergi baru sahabat tadi bertanya, ya Rasulullah, ada yang beda hari ini ya Rasulullah.
Jarang engkau tidak bagi-bagi untuk kami. Biasanya engkau kalau dapat hadiah, kau pasti ingat kami ya Rasulullah, kata sahabat yang hadir saat itu. Apa kata Nabi, Bapak Ibu? Sahabatku, tidakkah engkau melihat betapa bahagianya orang miskin tadi? Sahabatku tadi, kata Nabi. Lihat ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Andailah kuberikan kepada kalian satu anggur saja, aku khawatir itu merubah rasa bahagia dia. Aku khawatir dapat merusak kesenangan hatinya yang sudah bahagia tadi. Ada apa ya Rasulullah? Anggur pertama sejak ku cicipi terasa asam sekali. Karena itulah tak kuberikan kepada kalian. Aku khawatir kalau kuberikan satu anggur untuk kalian, merubah bahagia dia, merusak hati dia. Yang tadi dia bahagia, tiba-tiba kalau kuberikan pada kalian, kalian tak tahan menahankan asamnya anggur itu. Bayangkan Bapak Ibu, setelah dimakan Nabi apa tadi? Senyum, Pak. Awak cerita asam aja, ibu tuh di belakang, kita ibu tuh cerita asam nih. Tapi Nabi itu Masya Allah, Pak. Betullah kata Aisyah, kana khuluquhul Quran, akhlak Nabi itu adalah Al-Qur'an. Begitulah Nabi menjaga perasaan sahabatnya. Ada beberapa poin yang bisa diambil dari kisah tadi Bapak Ibu. Pertama, bahwa Nabi meskipun orang miskin yang memberikan kepada dia bentuk bingkisan, hadiah apapun, Nabi tidak pernah menolak. Meskipun yang memberikannya orang miskin, Nabi tidak pernah menolak dan tak pernah jijik. Ada sekat di antara si kaya dan si miskin hari ini. Kalau si miskin yang memberikan sesuatu kepada si kaya, maka ada anggapan orang kaya nih merasa tak layak dia diberi, merasa tak cocok, atau merasa ini betul nggak yang diberinya nih, ini benar nggak, bersih nggak, higienis nggak. Maka Bapak Ibu, apa Nabi sampaikan? Syarrut ta'am, seburuk-buruk makanan. Ta'amul walimah adalah makanan undangan. Yud'alah al-aghniya, yang hanya mengundang orang-orang kaya. Wa yutsraku lahul fuqara, tapi orang miskin tak diundangnya. Itulah seburuk-buruk makanan. Bapak kalau pesta, undangan, nikah anak, yang diundang hanya pejabat, Pak. Ibu-ibu yang diundangnya hanya kawan-kawannya saja. Tak diundangnya du'afa, tak diundangnya orang-orang susah untuk makan, anak-anak yatim tak diundangnya untuk makan. Syarrut ta'am, itulah seburuk-buruk makanan, kata Nabi Muhammad SAW. Makanya Bapak Ibu, kita kalau ada acara-acara undang semua, termasuk orang-orang susah di tempat awak tu tinggal, Pak. Boleh jadi karena doa mereka pula lah anak awak sakinah mawaddah warahmah. Boleh jadi sebab doa orang-orang susah tadilah yang rajin ibadah, itulah acara akikah cucu kita jadi anak soleh dan soleha. Kalau kita undang pejabat, maaf cakap, di antara pejabat nih Bapak Ibu, ada yang salah satu oknum di antara mereka nih yang suka korupsi. Didoakannya anak ibu sakinah mawaddah warahmah, ya dilemparkan Allah balik doa itu. Nah, makananmu haram, Allah tak menerima doa dari orang yang makan haram. Allah tak menerima doa dari orang yang makan haram. Maka kalau kita doa kita belum didengar Allah, coba cek Bapak Ibu, ada tak temakan kita barang-barang yang tak hak kita. Boleh jadi itu yang menghambat doa kita. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT. Dan itu kejadian hari ini Bapak Ibu. Tapi Nabi ajarkan tak begitu. Siapapun orang susah, orang miskin datang menghampir Nabi, Nabi tetap tersenyum. Nah Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Nabi menjaga perasaan hati orang beriman ini Bapak Ibu. Kita nih hidup nih disebutkan Nabi tadi menjadi muslim yang baik. Di antaranya bagaimana? Selamatlah orang dari lisan kita, dari gibah kita. Kadang Bapak Ibu, mulut inilah ujian yang berat akhir zaman. Apalagi ibu-ibu. Bu. Biasa ibu-ibu paling payah menjaga rahasia, Pak. Paling payah menjaga rahasia. Datang ibu A dan ibu B. Kata ibu A, apa masalah ibu C? Itulah. Tapi jangan kau bilang sama siapa-siapa ya. Kau yang tahu ini. Kata dia sama ibu B. Ibu C itu laki dia. Kenapa laki dia?
Itulah yang mau aku ceritakan. Tapi kau jangan ceritakan sama orang-orang. Aku takut sampai pula cerita nanti ke ibu D. Kata ibu B, iyalah aman itu. Ibu B kata bilang, aman. Datang ibu B ini, nampak pula oleh laki dia. Laki dia nampak, ibu A dan ibu B tadi berbisik-bisik. Penasaran pula laki dia. Apa cerita kalian tadi sama ibu A tu? Inilah bang, payah pun ceritakan sama abang. Katanya, nanti tak jaga rahasia pula. Aku kan laki kau, kalau aku tak percaya sama aku, kata dia. Inilah, tapi abang jangan ceritakan sama yang lain ya. Panjang pak cerita, jangan sampai semua tahu. Payah betul kita. Laki-laki, perempuan. Ya, akhir zaman ni. Tapi tak di sini ya Bapak Ibu. Tak di sini tak ada. InsyaAllah. Tak ada apa Ustaz? Tak ada bedanya. Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT. Memang menjaga lisan ni Bapak Ibu. Inilah. Ya. Lalu bagaimana cara Ustaz supaya kita bisa menyenangkan hati orang Islam ini? Nabi sudah kasih solusi Bapak Ibu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Itulah enaknya Islam ini Bapak Ibu. Dulu Sokrates, filosof Yunani mengatakan, untuk apa kita hidup? Maka mereka berpikir Pak. Sampai apa kata Sokrates? Butuh hidup 500 tahun untuk bisa memaknai apa hidup ini. Butuh hidup berapa tahun? Sokrates. Itulah kalau agama hanya dipahami dengan akal Pak. Sesuatu dipahami dengan akal. Akal ini terbatas. Maka diutuslah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa kita hidup? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dijawab langsung Pak oleh Allah, tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Bagaimana cara ibadahnya? Ada Rasulullah. Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Allah utuslah sosok makhluk rahmatan lil alamin. Bagaimana cara ibadahnya? Maka laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun. Nabi yang jadi contoh kita Bapak Ibu. Ya. Nah, apa Nabi sampaikan di antara cara untuk menyenangkan hati orang Islam ini? Apa Ustaz? Senyum. Apa Bapak Ibu? Tabassamuka fi wajhi akhika laka sedekah. Dalam redaksi hadis lain kata Nabi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan engkau anggap sepele pada hal yang kecil. Apalagi Ustaz? Walau talqa biwajhin talqin. Meskipun walau talqa akhaka, meskipun engkau berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang ceria. Bapak Ibu, ternyata senyum adalah cara yang dianjurkan Nabi untuk kita orang Islam ini saling menyenangkan hati. Saya kalau datang kemari dengan wajah senyum, apa yang Bapak Ibu rasakan? Senang Pak, ini saya senyum nih. Tapi kalau saya datang wajah saya merengut, apa yang Bapak Ibu rasakan? Ustaz udah makan belum? Serius, Ustaz mau ceramah gitu. Ada, maka senyum itu Bapak Ibu. Ya, jumpa kita sama tetangga di jalan papasan senyum, senang tak hati? Senang Pak. Jadi senyum ini Masya Allah luar biasa. Tapi senyum yang benar Pak. Senyum itu agak ditahan sedikit, nampak gigi. Ada juga senyum agak cepat dia Pak. Itu tak niat senyum namanya. Atau juga senyum seimbang. Ini seimbang nih Pak. Ada yang senyum mereng ke kiri. Itu lain maknanya itu. Ya Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT. Kata ahli kedokteran, orang yang bisa senyum selama 7 detik sehari, maka itu bisa menunda, artinya awet muda. Awet. Orang yang sering senyum Pak, hidupnya bahagia. Orang yang sering senyum, maka dia akan terhindar dari stres. Semarah-marah apapun Bapak Ibu, cobalah bawa senyum. Habis marah ini kan, pas lagi marah, bawa senyum. Langsung berubah hormon itu Pak. Pas suami marah, senyum ibu. Bu, pas suami marah, senyum. Bang,
insya Allah tambah marah. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senyum. Pulang suami kerja disambut dengan ibu-ibu. Bang, dah awal bulan, Bang. Ada lain senyum. Jadi senyum ini Bapak Ibu menyenangkan. Maka Nabi itu adalah pribadi yang menyenangkan. Karena Nabi menjadi pribadi yang menyenangkan itulah sampai hari ini dia tetap diingat, Pak. Jadi orang yang menyenangkan itu akan tetap diingat. Betul tak Bapak Ibu? Satu contoh kisah nyata. Ada ibu-ibu majelis taklim di Pandau. Saya sering mengisi di sana. Meninggal beberapa seminggu yang lewat kalau tak silap saya Bapak Ibu. Meninggal dan tetap diingat. Jamaah mengingat semua cerita kepada saya. Ibu itu begini, Ustaz, begini. Apa yang diingat? Sebelum dia meninggal Bapak Ibu masih sakit-sakitan, dia keropos tulang, ya. Sebelum dia meninggal itu yang diingat ibu ketua majelis taklim ini apa? Ustadz untuk ngisi maulid. Dah sakit Pak, diingat dia Ustadz ngisi maulid nanti siapa? Malam hari itu saya ngisi maghrib Jumat minggu pertama kemarin, ngisi maghrib di sana. Lalu saya katakan, kalau ibu itu hari ini orang senang mengingatnya, karena dulu dia punya kerja itu baik, dia punya kerja itu majelis taklim, mengumpulkan ibu-ibu hadir majelis ilmu, bahkan sebelum detik-detik dia dipanggil Allah pun masih diingatnya lagi Ustadz untuk ceramah maulid. Maka mudah-mudahan kita mengenang jasa-jasanya, mengenangnya semua pun bahagia. Maka dari meja majelis taklim ini saya bilang, dari meja majelis taklim ini kita kirimkan Al-Fatihah untuk beliau. Saya bilang ini tanda bahwa insya Allah beliau adalah orang baik. Saya bilang, percaya tidak Bapak Ibu, kalau beliau bukan orang baik, bisa tak saya ucapkan Al-Fatihah, kirim Al-Fatihah bersama-sama dari tempat mulia ini, dari tempat majelis ilmu ini? Tidak. Kenapa Ustaz? Kalau dia bukan orang baik, tak akan diingat orang dia. Saya bilang sama Bapak Ibu yang hadir saat itu, tinggal kita besok Bapak Ibu ada tidak dan bisa tidak nama kita dalam majelis ilmu begini, kita kirimkan Al-Fatihah bersama-sama, dihadiri oleh malaikat, dihadiri oleh jamaah subuh, lalu kita kirimkan Al-Fatihah untuk yang meninggal dunia. Saya tanya sama Bapak Ibu tuh, bertanya mereka, betul. Artinya Bapak Ibu dimuliakan Allah, apa yang kita tanam dalam hidup ini itulah yang kita petik. Dulu dia menjadi pribadi yang menyenangkan. Ya, jadi pengurus-pengurus masjid, Pak, pengurus-pengurus majelis taklim, ibu-ibu, jangan berhenti berbuat. Mau berapapun yang hadir tak usah peduli, yang penting kita buat, Pak. Pada akhirnya nanti telah tiada kita, Allah akan tunjukkan inilah orang baik itu. Jadi Bapak Ibu, hidup ini jangan pernah berhenti jadi orang. Kalau tak ada nampak kita orang baik di tempat tinggal kita, jadilah salah satunya jadi orang yang baik. Tapi saya yakin yang datang subuh ini semua adalah orang baik, insyaallah. Amin ya rabbal. Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT. Saya kutip beberapa hadis tentang senyum ini Bapak Ibu. Jadi senyum ini Masya Allah pun luar biasa sekali. Ya, dari Abdullah bin Haris, Nabi itu maro'aitu ahadan, aku tak pernah melihat, kata Abdullah bin Haris, aktsaru tabassam min Rasulillah SAW, yang paling banyak senyumnya daripada Rasulullah. Kata dia, aku tak pernah melihat manusia yang senyumnya lebih banyak daripada Rasulullah. Artinya Nabi itu yang paling banyak senyum Bapak Ibu. Nabi itu dari Hasan juga disebutkan sering senyum, Pak. La yahdisu bi hadisin illa tabassam. Nabi itu tak akan bercerita kecuali dalam keadaan senyum, Pak. Nabi itu selalu ceria wajah dia tuh. Makanya sahabat itu Bapak Ibu beruntung sekali yang memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi banyak sahabat yang tak mampu memandang Rasulullah itu, Pak. Karena wajah Nabi itu bercahaya, selalu tunduk mereka. Kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi senyum ini pun dengan orang-orang yang benar pula, dengan makhluk, ya Bapak Ibu. Ada kadang Pak, ibu-ibu, tapi bukan ibu-ibu sini Bu, ya Bu, bukan ibu-ibu sini.
Sama lakinya payah betul senyum, Pak. Tapi selewat laki orang, bang, kata dia. Ada model begitu, Pak. Ya. Sama lakinya payah senyum, sama laki orang tidak ada senyum. Sama bininya payah dia senyum, Pak. Sama bini orang, dek, gitu dia. Lama pula senyum itu. Tapi tak bapak-bapak sini, Pak, ya. Sini tak ada. Tak ada bedanya. Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT. Jadi senyum ini kita tebar agar apa, Ustaz? Ada bahagia yang kita tanamkan oleh orang beriman ini. Nah, di antara ilmu kedokteran juga menyebutkan, jadi orang yang senyum itu dia mengeluarkan hormon endorfin namanya, Pak. Hormon apa? Endorfin. Sehingga orang yang sudah senyum itu dia bahagia, hilang stres, bahkan meningkatkan daya tahan tubuh, Pak. Orang yang lagi sedih kemudian dia berusaha untuk bahagia, senyum, rileks, maka berubah. Bahkan daya tahan tubuhnya pun menjadi lebih kebal. Orang yang sering senyum. Mana contohnya? Orang pernah tak Bapak Ibu jumpa orang gila sakit? Enggak, karena orang gila ini semua disenyumi dia. Jumpa kayu, itu dia. Jumpa tembok, itu dia. Saking kan banyaknya senyum, tubuhnya kebal. Pernah Bapak Ibu jumpa orang gila sakit? Pada Covid kemarin lagi, orang gila lain tak mempan kena Covid. Itu yang saya heran, Pak. Apa sebabnya? Ternyata mereka sering bahagia, Pak, hatinya. Bahagia hati. Ketika bahagia hilang urat-urat stres itu, Pak. Senang hati. Maka wajarlah Bapak Ibu dimuliakan Allah. Ya, di antara caranya kata Nabi, mulai subuh ini kita amalkan Bapak Ibu. Besok asal jumpa kawan banyak-banyak senyum, Pak. Nanti pulang jumpa istri yang tak ikut kajian subuh, senyum dia. Dek. Paling istrinya merasa, abang ini kenapa kumat agaknya, Bang? Senyum. Istrinya pun begitu, yang suami tak ikut kajian, Bang, sering senyum ku nampak kau deh. Apa gerangan? Mengamalkan kaji, Bang. Banyak-banyak senyum. Kalau banyak senyum, Bang, awet muda, bahagia. Kalau bahagia itu insya Allah menambah panjang umur, Bang. Bukan macam abang, Bang, sering berumur orang pendek umur abang, Bang. Bapak Ibu Allah SWT. Itu. Ya, di antara cara menyenangkan hati orang beriman banyak-banyak. Kemudian apalagi Ustaz caranya? Berbagi. Nabi sampaikan dalam kitab Bulughul Maram, tahadu tahabbu. Ikuti Bapak Ibu, tahadu tahabbu. Saling memberi hadiahlah kalian supaya kalian tahabbu, saling mencintai. Ini Bapak Ibu, ternyata resep bahagia hadis ini maknanya umum, Pak. Umum artinya bukan hanya kepada istri, tidak kepada suami, tapi perintahnya kalian, kita sama orang Islam ini saling bersaudara. Sesekali kasih bapak tuh kopiah, kasih serbankah, kasih sarungkah. Bapak Ibu kalau dapat sarung dikasih pengurus masjid, apa yang dirasakan Bapak Ibu? Senang tidak? Payah kayak mengucap senang, Ustaz, karena tak pernah dikasih. Enggak, kan contoh. Tak mungkin pengurus masjid mengasihi semua kan? Mungkin juga ada rasa senang ya. Makanya apalagi suami istri, Pak, yang sering mengasihi hadiah kecil, surprise namanya. Apa namanya? Kejutan. Kejutan ini bagus Bapak Ibu, bagian daripada menyenangkan hati baik itu pasangan atau orang lain. Bapak-bapak, ibu-ibu contoh, mau masuk Ramadan besok, Ustadz ini sarung dari kami Ustadz. Contoh, mudah-mudahan jadi kenyataan. Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT. Apa yang dirasakan Ustadz? Senang. Maka rasa senang itu Bapak Ibu disebutkan dari Ibnu Abi Dunya an Sayyidina Ja'far bin Muhammad an abihi an jaddihi radhiyallahu anhum anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Nabi pernah katakan rasa bahagia tadi, ma min mu'minin, tidaklah orang beriman itu ada khala ala mu'minin surura, lalu ia masukkan rasa bahagia ke dalam hati orang beriman yang lain,
illa kecuali khalaqallahu min dzalika surur malakan. Allah akan menciptakan daripada rasa bahagia itu malakan, malaikat, ya'budullaha wa yumajjiduhu wa yuhiduhu fa idza sara al-mu'min fi lahdihi. Kalau nanti orang beriman itu telah meninggal dunia, ja'as surur, datanglah kebahagiaan, allazi adkhalahu alaihi, yang pernah ia masukkan ke dalam hati sebulan. Lalu berkata nanti kebahagiaan itu, amma ta'rifuni, kenalkah engkau dengan aku? Kata kebahagiaan nanti di dalam kubur Bapak Ibu. Lalu fayaqulu, man anta, siapa engkau? Kita katakan, fayaqulu, kata bahagia, anas surur, akulah kebahagiaan, allazi adkhaltani ala fulan, yang pernah engkau masukkan aku ke dalam hati si fulan. Ini Pak. Kemudian hari ini aku datang untuk menguatkan ucapanmu, kemudian memudahkanmu mengucapkan talqin, kemudian wa ushidu bika musyidal qiyamah, dan aku bersaksi nanti di hari kiamat, wa asfa'u laka min rabbik, aku minta syafaat daripada Tuhanmu untukmu. Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT. Jadi disebutkan Nabi dalam kitab At-Tadhkirul Mustafa. At-Tadhkirul Mustafa ada di halaman 115, dalam kitab ini di halaman 275, bahwa diriwayatkan daripada Ibnu Abi Dunya bahwa kata Nabi, siapapun orang beriman yang memasukkan kebahagiaan ke dalam hati orang beriman yang lain, nanti rasa bahagia itu datang di alam kubur, berubah menjadi malaikat diciptakan Allah. Nanti kita bertanya, siapa engkau? Kau kenal aku? Tidak. Apa kata malaikat tadi? Anas surur, akulah rasa bahagia yang pernah engkau masukkan ke hati si fulan, menyenangkan hati orang lain. Tak ada dalam hadis itu untuk membenci orang lain. Ada? Tak ada. Ada kita diperintahkan saling bermusuhan? Ada kita diperintahkan untuk merasa yang paling benar, paling hebat? Tak ada. Tapi tebarkan kasih sayang. Ar-rahimuna, kata Nabi, yarhamuhumur rahman, orang-orang penyayang itu akan disayangi yang maha rahman. Irhamu man fil ardi, sayangi kamulah apa-apa yang ada di muka bumi ini. Irhamkum man fis sama, maka yang di langit pun akan menyayangimu. Siapa yang di langit Ustaz? Ada banyak, ada malaikat, ada malaikat. Tak boleh kita katakan Allah rusak tauhid awal kalau kita katakan Allah di langit. Lalu di mana Allah Ustaz? Tak usah tanya-tanya itu. Kita yang kecil aja tak pandai, udah menanya yang itu pula. Itu orang salah banyak hari Bapak Ibu. Perkara syariat aja belum lurus, udah bertanya masalah-masalah Allah, duduk Allah bersemayam segala macam. Ya. Itu kajiannya yang khusus. Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT. Malaikat pun akan sayang dengan kita. Makanya sayangilah yang ada di muka, tebarkan sayang. Absus salam, tebarkan salam. Assalamualaikum Pak Haji. Mulai hari ini Pak, pakai senyuman. Assalamualaikum Bu Haji. Assalamualaikum. Senang. Sahabat-sahabat dulu begitu kalau jumpa. Assalamualaikum ya akhi. Assalamualaikum ya akhi. Sekarang udah berubah salamnya. Apa Ustaz? Klekson. Tintin. Tintin. Klekson. Salam berubah jadi klekson. Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT. Lalu Bapak Ibu, ada satu cara lagi untuk anak pula nih. Kalau tadi umum bahasanya, di sini disebutkan qala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, inna fil jannati daron, dalam surga itu ada satu rumah, satu pintu, yuqalu laha darul farah. Dikatakan pintu itu bernama Darul Farah. La yadkhuluha, tidak akan masuk ke dalamnya illa man farraha sibyan, kecuali orang-orang yang membahagiakan anak mereka. Kalau tadi bahasanya suami, istri, kawan-kawan, sahabat, ada khusus lagi Pak disebutkan dalam kitab ini, kata Nabi, kecuali orang yang menyenangkan anak. Ja'a rajulun, datanglah seseorang kepada Nabi berkata begini, asaitu ya Rasulullah, aku ni banyak dosa ya Rasulullah, atau hirni, tolong bersihkan aku daripada dosa-dosa ni ya Rasulullah. Nabi bertanya, wa ma isyatuka, apa dosamu? Kata Nabi. Kata dia, astahyi min an aqul, malu aku menyebutkannya ya Rasulullah. Lalu dijawab Nabi, kau sama aku malu? Sama Allah tak malu engkau buat dosa. Pergi kau dari sini, diusir Nabi Bapak Ibu.
Diusir Nabi, kata Nabi, "Kum fakhruj min indi hatta la tanzilan naru alaina." Aku tak mau kami pun kena azab darimu. Inilah maka ada amar ma'ruf nahi. Karena setiap ada orang buat mungkar di tempat kita ini Bapak Ibu, kita pun kena bencana dia. Gara-gara dia kita kena bencana. Sama macam ini Bapak Ibu, ada semut menggigit awak. Ada semut menggigit awak, satu semut. Nah, kemudian nampak kita sarang semut yang banyak tuh di situ. Yang menggigit itu satu. Yang kita bunuh satu atau semuanya? Siram air tuh. Begitu pula lah. Ya, azab itu Allah turunkan kadang sebab ada orang-orang yang berbuat maksiat. Maka kita tak boleh diam. Ada orang-orang yang berbuat maksiat, 3 cara merubahnya. Pertama dengan tangan, kekuasaan. Kedua dengan lisan, ketiga dengan hati. Jangan biarkan kemaksiatan merajalela meskipun hatimu, hanya hatimu yang membencinya. Ya Allah, aku tak punya kuasa ya Allah, tapi hatiku menolak kezaliman ini ya Allah, hatiku menolak ini ya Allah. Jangan sempat engkau katakan, sudahlah, bukan urusanku, bukan urusan dia. Ini tak boleh Bapak Ibu. Karena selemah-lemah iman itu adalah hati. Sehingga orang tadi Nabi sampaikan, pergi kau dari sini, aku tak mau, gara-gara dosamu kami dapat petaka dari kau, kata Nabi. Kemudian fakhrajar rajul, pergilah orang tadi, wa aisan dia kecewa Bapak Ibu mendengar jawaban Nabi tadi, wa bakian dia menangis di sisi Rasul. Faja'a Jibril, lalu datanglah Jibril menegur Nabi, ya Muhammad, lima aistal asi, kenapa kau buat kecewa orang tadi Muhammad? Kenapa engkau buat kecewa dia? Walahu kafaratun lidunubihi, dia punya penebus dosa daripada dosa-dosanya. Nabi bertanya, wa ma kafaratuhu, apa penebus dosanya ya Rasul? Ya Jibril, qala, ini Bapak Ibu, kata Jibril, lahu sabiyun shaghir, dia tuh punya anak kecil. Fa idza dakhala fi baitihi, kalau dia masuk ke rumahnya, wasabiyyu yastaqbiluhu, datang anaknya menghadapnya, fa yudfa'u ilaihi syai'an minal ma'kulat aw ma yakrahu bihi, dia akan berikan kepada anaknya baik itu makanan atau apapun yang menyenangkan anak kecil dia tadi. Fa idza farihas sabi, lalu ketika anak kecilnya tadi bahagia, yakunu kafaratan lidzambihi, itulah penebus dosa untuk dia. Bapak Ibu dimuliakan Allah, ternyata penebus dosa kita diantaranya wasilahnya adalah rasa bahagia yang kita masukkan ke hati anak kecil. Bapak Ibu, anak kecil yang diberikan mainan, apa yang mereka rasakan Bapak Ibu? Tengok puncak-puncak mereka Pak, senangnya bukan main, ya Allah. Bapak Ibu, semua punya anak, bahkan semua yang sudah punya cucu, kalau memberikan cucunya mainan, apa yang mereka rasakan Bapak Ibu? Senang Pak, sampai guling-guling di panjat nyawa. Makasih toh, kata dia. Makasih ke, makasih nek. Senang bukan main. Dari rasa bahagia itu, tanpa kita sadari Bapak Ibu, Allah hapuskan dosa-dosa awal. Nah, rasa bahagia. Ada seorang ibu ketua majelis taklim datang menghampiri saya, Ustaz, ayah saya macam Ustaz juga dulu buya di Bangkinang, katanya. Iya, kenapa Bu? Ayah saya tuh Ustaz, kalau ceramah dia di mana-mana. Ya, andai nanti diberikan jamaah tuh nasi sebungkus, dia makannya sedikit Ustaz, sisanya dibawanya balik. Itulah kami makan 9 orang Ustaz. Kakak beradik kami makan 9 orang itu Ustaz. Senang hati kami ketika ayah kami sampai rumah ingat sama kami Ustaz. Mungkin karena makanan ayah kami tadi itu yang ceramah itu Ustaz, yang keliling-keliling dulu itulah. Itulah yang membuat saya sampai tua nih ke masjid. Akur kami kakak beradik, katanya. Dari mana? Dari makanan bekas ayah dia tadi yang selalu disisakan ayah untuk anak-anak. Ini Bapak Ibu, simple amal ini Pak, tapi masuk ke dalam hati. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah. Makanya saya amalkan ini Bapak Ibu. Kalau saya pulang ceramah malam, jam 10 atau jam 11 sampai rumah, jam 3 malam sampai jam 11 lewat sampai rumah, saya bawakan untuk anak, ya saya bawakan untuk anak roti Pak, saya bawakan untuk anak, so istri pula saya bawakan yang lain. Kadang saya tanya Pak, mau apa Dek? Saya bilang. Kadang perempuan ini kan ada juga, kata dia, tak usah lah Bang, kata dia. Abang aja pulang udah senang, kata dia. Nah,
Tapi jangan polos, Pak. Ada laki-laki ini polos dia. Tak apa-apa bang, abang penting pulang aja lah, awak dah bahagia. Ada suami ini polos, pulang aja dia. Tapi tengoklah muka bini ni, polos betul lah laki ku ni. Perempuan ni Pak, kadang dia pengen dimengerti. Ya, tak apa-apa bang, tak usah beli apa-apa, tak usah repot-repot. Bawakanlah mie tiaw, habis juga tu Pak. Biasa ibu-ibu tu begitu. Saya bawakan mie tiaw habis. Diajak pun nak makan tak? Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bisa diamalkan Bapak Ibu. Simple tidak Bapak Ibu? Bapak Ibu pergi jalan-jalan ke Jakarta, balik ke Pekanbaru, ada anak, ada mertua di rumah. Senangkan hati mereka dengan hadiah. Karena memberi hadiah adalah bagian daripada sunnah Rasulullah SAW. Untuk apa? Menyenangkan. Saling memberi Bapak Ibu. Saya amalkan. Sesekali saya belanja Shopee tanpa tahu istri Pak. Shopee saya beli. Tapi yang saya beli bukan baju saya Pak. Baju. Karena kan kalau beli Shopee ini Bapak Ibu udah dibungkusnya jadi kado kan. Awak tak apalah bungkus-bungkus lagi. Tinggal tunggu 3 hari sampai rumah. Sampai rumah datang ke bukanya. Apa ini bang? Apa ini? Kata dia. Tak tahu bang entah apa itu. Padahal awak tahu Pak. Dibuka dia ada baju 2 helai. Siapa yang beli bang? Tak tahu bang. Tapi senang pula dia dipakainya. Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT. Begitu cara saya mengamalkan yang ini Bapak Ibu. Tanpa kita sadari, rasa senang istri, rasa senang anak tadi, mudah pula rezeki awal. Inilah orang yang tak banyak lakukan Bapak Ibu. Jadi simpel saja sebenarnya, kita tiru Rasulullah SAW. Di antara sifat Nabi itu menjadi pribadi yang menyenangkan. Tak pernah ditemui Abdullah bin Haris yang paling sering senyum, yang paling sering menyenangkan hati orang selain Rasulullah SAW. Maka Nabi itu adalah manusia yang paling menyenangkan. Jadi suami dia, suami yang menyenangkan. Jadi masyarakat dia, masyarakat yang menyenangkan. Jadi umat dia, jadi apa namanya? Jadi pimpinan dia, jadi pimpinan yang menyenangkan. Nah, jadi subuh hari ini kita belajar tentang bagaimana menjadi orang-orang yang gembira, riang dan menyenangkan. Tapi dengan catatan bukan terlalu berlebihan sehingga kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dimuliakan Allah, sudah habis waktu Pak. Berapa menit lagi? 20. Banyak betul. Ya. Sarapan dah manggil-manggil masalah dari tadi, Pak. Sarapan. Nah, baik Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah di antara kaji kita pada subuh hari ini. Saya ingin sampaikan kepada kita semua untuk jadi orang yang baik itu ternyata mudah sekali dalam Islam. Di antara caranya banyak-banyak senyum, banyak-banyak berbagi hadiah. Ini Bapak Ibu. Nah, saling memberi karena hati itu akan semakin terikat ya. Semakin merasa satu dihargai, saling menghargai. Untuk anak-anak tadi. Maka yang punya anak senangkanlah anak Pak. Yang punya anak senangkan anak tuh kata Nabi siapa yang punya anak 3 dia didik agamanya, dia berikan pendidikan yang baik, dia berikan tempat yang baik untuk anak tadi ya. Manlahu salasu banatin 3 anak perempuan 3 anak Ustaz, anak ambo laki-laki semua Ustaz. Apakah ambo termasuk? Siapa yang membesarkan 3 anak perempuan kata Nabi, dididiknya, diberikan agama yang baik, pendidikan yang baik, akhlak yang baik diajarkan kepada mereka, wajibat lahul jannah, maka orang tuanya akan dapat surga Pak punya anak. Wajar dia bisa menjadi penggugur dosa. Bahkan anak yang soleh pun akan memberikan efek yang baik meskipun orang tuanya maaf cakap tak begitu soleh. Sebab anak yang soleh orang tua pun berikut. Kawan saya Ustaz Sa'ban Tanjung meninggal ayahnya beberapa hari yang lalu Pak. Ustaz Sa'ban Fahri Tanjung MPD dia balik ke Medan. Kemudian orang kenal anaknya. Anaknya siapa? Anaknya di Pekanbaru itu Ustaz Kondang kata orang mereka. Anaknya di Pekanbaru Ustaz Kondang itu Ustaz muda. Sampai ke daerah-daerah tak ada yang tak kenal dengan anaknya. Karena anaknya tadi maka orang tuanya pun insya Allah dapat pahala jari waladun soleh
ya ulah anak yang soleh mendoakan orang tuanya. Ini Bapak Ibu. Jadi wajar saya pahami hadis tadi, Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, wajar seorang anak tadi bisa menggugurkan dosa orang tuanya. Jadi tak usah malah kita heran. Nah, Bapak Ibu dimuliakan, tinggal bagaimana kita memperlakukan. Makanya jangan sempat orang tua itu membentak, menghardik anak. Dasar kau bukan manusia kau. Dipukulnya anaknya, disenggaknya. Saat orang tua menyenggak anaknya Bapak Ibu, membentak anaknya, maka saat itu matilah miliaran sel-selnya yang mau tumbuh tadi. Makanya ada melihat anak yang penakut Pak, lihat orang tuanya. Mungkin dia sering kena marah tua. Saya termasuk agak-agak penakut. Karena biasa memang dulu orang tua saya mendidik kami itu dengan tali pinggang. Saya tinggal di Asahan sana. Kalau saya pulang ke sorean mancing Pak, nah, itu tali pinggang. Ayah dari depan megang tali pinggang Pak. Kaki itu habis. Wah, wah. Terkadang ayah saya megang kapak Pak. Kamu ke saya bohong, ini masjid kan. Cuman tak pernah kapak itu melayang sampai sekarang. Nah, itulah orang Medan nih. Orang Medan nih Pak, tumbuh kau nanti gitu. Nanti Pak, 200 tahun lagi. Ya, itu beda orang Medan nih. Ya, besar mop aja. Besar gertak aja. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, dididik dengan tali pinggang. Jadi saya merasakan pribadi psikologi saya kadang ada penakutnya, tapi karena sering udah belajar, itulah muncul sifat berani tadi. Karena udah tahu ilmunya, muncul sifat berani. Pasti semua mengalami masa lalu, masa kecil yang sama. Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT. Jadi ingat Bapak Ibu, untuk anak-anak pun ada ruangan dikasih Nabi, cara mendidiknya, ya, membahagiakan mereka. Kita ini Bapak Ibu jangan sombong jadi suami, jadi ayah. Rezeki kita ini kadang bukan karena kita, tapi karena anak, dan sombong, minta hargai, minta hormati. Kadang kita sikit-sikit marah, istri lambat masak, melayang kuali. Wah. Padahal tanpa kita sadar, kalau tak ada mereka, entah jadi apa kita, hilang berkah. Nah, jadi saya mengamalkan ini Bapak Ibu. Saya berusaha kalau pulang ke rumah itu menyenangkan, kasih ini, kasih ini. Dan belum pernah saya menolak selama saya bisa. Jadi anak saya yang paling besar itu Bapak Ibu, permintaan dia satu, ya beli mobil. Itu terus diucapkannya Bapak Ibu. Saya tak tahu siapa yang mengajari, entah mak dia pun tak tahu awak. Tapi yang jelas, ya minta beli mobil. Saya berdoa aja pada Allah, ya Allah kasih jalan. Alhamdulillah Bapak Ibu, dia kasih Allah rezekinya juga. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah, ya untuk kita semua subuh hari ini yang hadir, jangan pernah merasa hebat, jangan pernah merasa sombong, karena boleh jadi rezeki yang kita terima hari ini bukan karena amal awal, tapi karena anak. Senangkan anak, senangkan istri, insya Allah kita bahagia. Nah Bapak Ibu, ini saja mungkin subuh hari ini untuk kita pahami bersama. Jadilah pribadi yang gembira dan menyenangkan. Mudah-mudahan insya Allah selama kita menyenangkan hati orang Islam ini, menyenangkan hati orang beriman ini, itu bernilai ibadah. Apa namanya? Ibadah. Ibadah apa? Ibadah ghairu mahdhah. Ibadah ghairu mahdhah. Ibadah itu ada dua. Satu ibadah mahdhah, dua ibadah ghairu mahdhah. Mana ibadah mahdhah? Ibadah yang murni, macam sholat, puasa, itu namanya Mana ghairu mahdhah? Ghairu mahdhah itu, itulah senyum, apalagi ya memberi. Ini ibadah juga Bapak Ibu. Ini ibadah. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu. Mudah-mudahan tak ada yang bertanya. Ada yang bertanya? Baik, kalau tak ada, kita lanjut salat sunnah isyraq. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa. Sebelum doa kita shalawat dulu sama-sama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya habibi ya Muhammad,
يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله عليه وسلم صلى الله على صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الله أكبر الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك علما لا ينسى ya Allah kami minta padamu ilmu yang tidak pernah dilupakan ya Allah kami minta padamu ilmu yang tidak akan pernah dilupakan ya Allah kami minta padamu ilmu yang tidak akan pernah dilupakan ya Allah Allahumma anfa'na bima 'allamtana rabbana 'allimna dan yanfa'una ya Allah ajarkan kepada kami apa-apa yang bermanfaat untuk hidup kami ya Allah Allahumma faqihna fi din pahamkan kami dalam agama ini Allah alim dan ta'wil Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu, banyak maaf, banyak kata yang kurang berkenan dari kami, yang benar itu datang dari Allah, yang salah datang daripada kurangnya ilmu kami. Kita tutup doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.